Shalom dan selamat siang keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Steve kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Radio Talk Motivation. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang kesuksesan. Saya tidak bosan untuk share, untuk berbagi kepada keluarga Gracia, yaitu tentang sebuah kesuksesan yang menjadi idaman atau menjadi impian bagi banyak orang. Kalau saya bertanya kepada Anda, siapa di sini yang tidak mau sukses? Saya percaya semua pasti mau sukses. Semua pasti mau berhasil. Hidupnya mau berhasil, hidupnya mau sukses, apa yang dia impikan, apa yang dia idam-idamkan, itu tercapai. Ya, tetapi keluarga Gracia, seringkali apa yang kita idamkan, apa yang kita impikan, kesuksesan yang kita harapkan, seringkali kok sulit untuk diraih, seringkali kok susah untuk dicapai. Impian-impian kita sepertinya hanya sekedar mimpi, tetapi tidak pernah terrealisasi. Nah, keluarga Gracia, hari ini mari kita akan sama-sama belajar, mari kita akan sharing sama-sama bahwa sebetulnya kesuksesan itu mudah diraih. Kesuksesan itu merupakan sebuah hak ya bagi setiap orang. Anda berhak untuk sukses. Tidak ada orang yang tidak boleh sukses. Semua orang boleh sukses, bahkan harus sukses. Tapi permasalahannya seringkali kita tidak tahu bagaimana caranya, atau seringkali kita terhambat untuk bisa meraih apa yang dinamakan kesuksesan. Nah, hari ini selama kurang lebih mungkin 1 jam kita akan sama-sama share, saya akan share kepada Anda bagaimana kita bisa mengalahkan semua hambatan dan kita bisa mulai berjalan menuju kepada kesuksesan yang Anda inginkan, yang Anda cita-citakan. Keluarga Gracia, kalau kita berpikir bahwa kesuksesan itu adalah sulit, keberhasilan itu adalah sesuatu hal yang mustahil, berarti Anda adalah orang yang berpikiran pendek. Anda adalah orang yang pesimis hidupnya. Ternyata kalau kita telaah bahwa keberhasilan itu sebetulnya mudah saja diraih. Keberhasilan setiap orang pasti kadarnya berbeda-beda, pasti ukurannya beda-beda. Buat saya keberhasilan itu ukurannya adalah seperti ini. Buat orang lain ukuran keberhasilan, ukuran kesuksesan mungkin beda lagi. Nah, dalam pikiran kita, keluarga Gracia, dalam pikiran kita, dalam otak kita yang kecil ini, yang mungkin hanya segenggam seperti ini, ternyata seringkali diliputi oleh berbagai macam perasaan. Seringkali pikiran kita ini dipenuhi dengan berbagai macam rasa, perasaan, atau sebuah pemikiran-pemikiran, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Contoh, coba perhatikan atau coba cek dalam diri Anda. Apa yang sedang Anda pikirkan hari-hari ini? Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang sedang Anda pikirkan? Saya percaya ada di antara Anda yang memikirkan rasa takut, ya kan, kepikiran, nanti kalau keluar rumah seperti apa, nanti pandemi ini akan membawa dampak seperti apa, atau mungkin yang sedang Anda pikirkan bagaimana untuk bertahan hidup, bagaimana untuk mencari uang, memperoleh penghasilan, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan setelah mungkin Anda di PHK atau dirumahkan, ada ketakutan, kesedihan, kemarahan, ya mungkin saja Anda baru saja disakiti oleh orang lain, Anda baru saja mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang pasti dalam pikiran kita, dalam otak kita ini berbagai macam rasa itu ada atau pemikiran itu banyak sekali. Dari mulai yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang tadi saya katakan. Kegagalan, kemarahan, sakit hati, ya kan, kesedihan, keluarga Gracia. Itu semuanya numpuk di pikiran kita. Nah, itu seringkali itu mengganggu sebuah perilaku atau mengganggu effort kita, mengganggu usaha kita untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, makanya hari ini saya ingin share kepada Anda dan saya kasih judul sharing saya hari ini, sukses tidak ditentukan oleh nasib. Nah, ini menarik ya. Sukses tidak ditentukan oleh nasib. Kenapa? Karena banyak orang selalu berpikir bahwa kalau saya sukses itu karena nasib, karena saya luck, karena saya beruntung, karena saya hoki. Kalau ada orang yang tidak sukses, berarti dia adalah orang yang tidak hoki, tidak beruntung, nasibnya jelek, terkutuk, dan sebagainya, keluarga Gracia. Tetapi ternyata kesuksesan seseorang itu tidak tergantung dari nasib, tidak ada kaitannya dengan nasib.
Ya. Nah, makanya hari ini mari kita sama-sama belajar, mari kita merubah pola pikir kita supaya kesuksesan, keberhasilan, keinginan Anda tercapai itu ada step by step yang harus Anda lewati. Ada motivasi-motivasi, ada semangat demi semangat yang harus Anda miliki. Supaya apa? Supaya Anda bisa sukses, supaya Anda bisa mencapai goal yang Anda inginkan, supaya Anda bisa finish strong sampai kepada tujuan akhir. Nah, hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama belajar. Saya akan share kepada Anda step by step supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa paham bahwa sebetulnya apa yang Anda kerjakan hari-hari ini itu adalah sebuah upaya yang sudah baik, tetapi mungkin perlu ditingkatkan. Kalau Anda belum melakukan ini, atau mungkin Anda merasa bahwa, oh ini ada sesuatu yang masih kurang, ya Anda perbaiki. Anda mulai perbaiki, Anda mulai koreksi, Anda mulai rubah lagi strateginya, supaya di kemudian hari Anda menjadi lebih baik. Ya, keluarga Gracia, yang pertama adalah apa yang perlu kita pahami. Kesuksesan itu adalah sebuah kebiasaan. Kesuksesan itu adalah sebuah pembelajaran. Kesuksesan itu adalah sebuah proses perjalanan. Sukses itu bukan tujuan akhir, keluarga Gracia. Jadi kalau misalnya Anda sukses hari ini, itu tidak merupakan tujuan akhir dan setelah itu berhenti. Tetapi sukses itu dibangun, dijalani dari sukses yang pertama, sukses yang kedua, dan seterusnya. Jadi sebuah kesuksesan besar itu tidak dihasilkan hanya dari sebuah keputusan. Kesuksesan yang besar terjadi bukan hanya dari sebuah tindakan saja, tetapi kesuksesan yang Anda alami, kesuksesan yang besar itu adalah hasil dari akumulasi, hasil dari kumpulan, hasil dari gabungan setiap kesuksesan yang Anda peroleh setiap hari. Jadi kalau saat ini Anda mencapai sebuah kesuksesan yang besar, saya percaya itu bukan hasil dari keputusan tadi malam, atau keputusan kemarin sore, atau keputusan minggu yang lalu. Tidak. Itu pasti merupakan sebuah kumpulan dari kesuksesan yang mungkin sudah Anda capai sekian waktu. Sudah Anda capai berhari-hari. Sudah Anda capai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Nah, ini yang harus kita pahami, keluarga Gracia, bahwa kesuksesan itu, keberhasilan yang Anda raih adalah sebuah proses perjalanan. Sekali lagi, keberhasilan yang Anda raih adalah sebuah proses perjalanan. Jadi tidak bisa kita berpikir bahwa sekali sukses setelah itu selesai. Ya, kita berhenti tidak melakukan apa-apa lagi. Ya, Anda sangat rugi banget. Karena kalau ditanya, kamu mau sukses berapa lama? Saya percaya orang akan bilang, saya pengen sukses seumur hidup. Saya pengen dari mulai saya sukses sampai saya nanti dipanggil Tuhan, saya hidupnya pengen jadi orang sukses. Tidak ada orang yang hanya pengen sukses cuma sekali doang dalam hidupnya, atau sebulan doang. Setelah itu bulan yang kedua, ketiga sengsara. Pasti nggak akan ada yang mau. Ya, orang pengen hidupnya terus diliputi atau dipenuhi dengan keberhasilan. Jadi keluarga Gracia, sekali lagi yang harus kita pahami, kesuksesan adalah sebuah kebiasaan, sebuah perjalanan, sebuah hasil kumulatif dari apa yang Anda lakukan hari demi hari. Contoh misalnya, kalau anak sekolah, misalnya dia anak SMA, bagaimana dia berhasil lulus selama 3 tahun di SMA sampai dia bisa kuliah? Yang pasti dia bisa lulus bukan karena sekolah 7 hari, kemudian ulangan, ujian, setelah itu langsung lulus SMA. Tidak. Dia harus mengalami yang namanya kesuksesan di kelas 10, dia harus mengalami keberhasilan di kelas 11, sampai dia harus mengalami yang namanya keberhasilan di kelas 12. Baru dinyatakan dia lulus, kemudian dia berhak mendapatkan ijazah SMA untuk kuliah. Dan keberhasilan di kelas 10 tidak diraih hanya dalam 1 minggu, tetapi harus diperjuangkan selama 1 tahun atau 2 semester. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus menempuh perjalanan perjuangan kesuksesan. Sukses di dalam ulangan, sukses dalam mengerjakan tugas, ya kan? Sukses mengerjakan apa yang harus dia tuntaskan, KKM nilainya, sukses ulangan tengah semester, sukses ulangan akhir semester, sampai dengan pembagian rapot. Kalau dia berhasil, rapotnya melampaui nilai-nilai KKM, maka dia dinyatakan naik kelas ke kelas 11. Selama 1 tahun, keluarga Gracia. Kemudian dia naik ke kelas 11, dia akan berjuang lagi selama 1 tahun, sampai di kelas 12. Jadi kelulusan kelas 12 itu sampai dia berhak untuk kuliah adalah akumulasi
dari perjalanan hidupnya selama 3 tahun. Nah, ini yang harus Anda pahami, ini yang harus keluarga Gracia sadari, bahwa kesuksesan yang besar itu bukan diciptakan dalam satu malam atau dalam satu hari, bahkan satu bulan. Tetapi mungkin diciptakan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Coba perhatikan, ada banyak orang ketika dia sudah sukses hari ini, kalau Anda interview, kalau Anda tanya, bagaimana perjalanan kesuksesannya, pasti dia akan bercerita dari kesuksesan yang sederhana, dari sukses yang kecil, mungkin membuka toko yang kecil pertama di dalam ruko sederhana atau di rumah sederhana, kemudian diberkati bisa membeli rumah yang lebih besar, buka toko lebih besar, buka cabang, dan sebagainya, dan seterusnya. Sampai akhirnya sekarang dia menjadi seorang yang sangat berhasil, menjadi konglomerat misalnya. Nah, jadi itu adalah sebuah proses perjalanan keluarga Gracia. Dan kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita nggak boleh merasa bahwa kesuksesan itu cuma sekali dalam seumur hidup. Menurut saya tidak. Kesuksesan itu harus berkali-kali. Ya, ketika Anda kecil, ketika Anda mungkin SD, Anda juga mungkin sukses. Sukses ikut lomba barangkali, berhasil. Ya, kata sukses itu tidak selalu konotasinya Anda kaya raya, Anda punya uang banyak, Anda menjadi orang yang sangat terpandang, menjadi pejabat. Ya, bukan itu. Kesuksesan adalah apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda gumuli, apa yang Anda sedang usahakan itu tercapai atau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi poin yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita renungkan adalah mari jalani sukses by sukses, ya. Mari jalani kesuksesan dari hari ke hari. Jangan pernah menyerah dan tingkatkan terus kesuksesan Anda. Dari yang kecil kemudian bertambah banyak, bertambah besar sampai suatu hari nanti Anda bisa meraih sebuah kesuksesan yang besar. Ya, itu yang pertama keluarga Gracia. Nah, kemudian yang kedua keluarga Gracia, hal yang kedua yang perlu kita pelajari hari ini adalah bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari sebuah pemikiran yang positif. Kesuksesan itu adalah hasil sebuah pemikiran yang positif. Sekali lagi, yang Anda pikirkan dan saya pikirkan itu akan menentukan perilaku atau tindakan kita. Yang ada di pikiran Anda akan menentukan apa yang Anda lakukan, akan menentukan apa yang Anda perbuat. Jadi kalau misalnya Anda berpikir positif, maka apa yang Anda lakukan pasti adalah hal yang positif. Tetapi kalau misalnya yang Anda pikirkan selalu kegagalan, kemarahan, rasa sakit hati, merasa tidak berharga, merasa tidak dihargai, maka apa yang keluar dari perilaku Anda, apa yang keluar dari mulut Anda, yang Anda hasilkan adalah semuanya yang negatif, keluarga Gracia. Makanya penting sekali untuk kita bisa memahami bahwa memiliki pikiran positif itu adalah syarat mutlak untuk Anda bisa mencapai keberhasilan. Anda harus punya pikiran yang positif lebih banyak daripada orang lain. Ini statement saya. Jadi Anda harus punya pikiran yang positif itu jauh lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau orang lain berpikir positif hanya 5, Anda harus 10. Kalau orang lain punya 10, Anda harus punya 15, dan seterusnya. Supaya apa, keluarga Gracia? Supaya itu bisa membangun rasa percaya diri Anda. Supaya Anda bisa merasa yakin bahwa apa yang Anda dapatkan atau apa yang Anda ingin capai itu adalah sebuah perjuangan, sebuah hasil dari pikiran Anda. Kebanyakan orang sekali lagi gagal meraih apa yang Anda inginkan karena tidak percaya diri. Asal dari tidak percaya diri atau boleh saya katakan ya muasalnya begitu kan, asal muasal atau sumber boleh dikatakan ya, sumber orang tidak percaya diri itu biasanya dia berpikiran negatif, keluarga Gracia. Nah, ini sangat disayangkan kalau kita sehari-hari pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak berguna, sebetulnya menghambat sebuah pencapaian dalam hidup kita. Jadi kita harus yakin, kita harus merasa yakin, percaya diri bahwa Anda adalah orang yang tidak tergoyahkan. Anda adalah orang yang mampu berusaha keras. Dan Anda harus yakin bahwa apa yang Anda perjuangkan itu akan terjadi. Nah, orang yang berpikir positiflah yang akan menang, keluarga Gracia. Hanya orang yang berpikir positif, yang optimis hidupnya, dia yang akan menang.
dia yang akan mencapai keberhasilan. Jangan harap orang yang berpikir negatif hidupnya akan berhasil. Orang yang selalu berpikir negatif atau anak muda bilang netting, negative thinking, pasti dia akan merasa cemburu dengan orang lain, iri hati dengan orang lain, tidak percaya diri dengan keadaan, tidak yakin dengan kemampuan dirinya, mengasihani diri sendiri. Akhirnya apa? Ya akhirnya berantakan semua. Ketika orang lain yakin dengan apa yang dia lakukan, dia nggak yakin. Ketika orang lain percaya diri dengan dirinya, orang ini merasa rendah diri. Dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Kenapa? Karena dia berpikir begini, oh saya kan hanya lulusan SD, saya hanya lulusan SMP, saya dari keluarga tidak mampu, dari orang tua yang tidak pintar, dari keluarga yang tidak kaya. Coba kalau saya dilahirkan dari anak orang kaya, pasti saya bisa sekolah tinggi dan saya pasti bisa berhasil. Siapa bilang luar biasa ya? Ada banyak anak orang kaya, nggak berhasil tuh hidupnya. Tapi ada juga banyak orang dari keluarga miskin, ada orang-orang yang dari keluarga sederhana, sukses hidupnya, berhasil hidupnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mari kita optimis. Mari kita yakin dengan apa yang kita kerjakan. Mari kita yakin dengan kemampuan diri kita. Kalau saya punya kemampuan A, saya yakin dengan kemampuan ini saya bisa berhasil. Dengan kemampuan saya ini saya bisa cari uang. Dengan kemampuan yang saya miliki ini saya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saya bisa lulus kuliah, saya bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, mendapatkan jabatan. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Jangan kita mengembangbiakan dalam pikiran kita banyak hal-hal yang negatif. Melihat seseorang berpikirnya negatif terus. Nah, hari-hari ini seperti sekarang terjadi, ya kan sedang pandemi. Nah, kalau orang berpikiran negatif, pasti dia akan apa? Ketakutan, akan khawatir, menyalahkan pemerintah. Wah, pemerintah itu tidak pro rakyat, pemerintah itu tidak tahu rakyat ini sengsara, rakyat ini tidak bisa makan, tidak bisa usaha, di PHK, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Itu kan dia hanya mengaca pada diri dia sendiri. Kalau tidak menyenangkan dirinya, maka dia merasa tidak puas. Kalau itu tidak menguntungkan dirinya, maka orang lain akan kita nilai menjadi orang yang salah, yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Padahal di lain pihak, dengan kondisi seperti ini, ada juga banyak orang yang di PHK, ada juga banyak orang yang tidak berusaha. Tetapi ketika mereka tidak negatif thinking, ketika mereka punya keyakinan, mereka bertahan tuh. Mereka bisa bekerja, walaupun sekarang udah nggak di perusahaan lagi misalnya, mereka masih bisa hidup, masih bisa punya uang, masih bisa menghasilkan, masih bisa berkreasi, bisa dagang, entah itu online atau yang lainnya. Toh yang lain bisa. Kenapa Anda nggak bisa? Kecuali kalau seluruh Indonesia mengalami hal yang sama dan tidak ada satupun yang berhasil hidupnya. Semuanya sengsara semua. Itu baru Anda komplain. Tetapi kalau dari sekian banyak masyarakat yang terdampak pandemi, tapi mereka juga masih bisa survive dengan apa yang dia kerjakan, artinya apa? Dia masih punya potensi, dia masih punya keyakinan. Mereka tidak menangis di antara situasi pandemi. Mereka tidak menyalahkan pandemi yang terjadi. Toh yang mengalami juga bukan Indonesia doang, seluruh dunia mengalami. Ya kan, bukan cuma orang Cirebon doang yang kesulitan, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai barat semua mengalami. Tapi ada di antara mereka yang tetap berhasil tuh di PHK bareng-bareng dengan temannya, tidak punya pekerjaan sama-sama, tidak punya penghasilan, semua tidak punya penghasilan karena mungkin di PHK. Tetapi kenapa sebagian dari mereka bisa bertahan? Kenapa sebagian mereka bisa bangkit? Kenapa dari sebagian mereka bisa berhasil? Walaupun sama-sama di PHK. Dari perusahaan yang sama lagi. Kuncinya adalah mereka berpikir positif. Mereka tidak menyalahkan perusahaan, mereka tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan pemerintah, kemudian merancang sebuah demo, protes, ya di medsos, mencaci maki pemerintah, menyalahkan pemerintah dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu adalah orang-orang yang pesimis. Itu adalah orang-orang yang tidak punya semangat untuk dia berjuang, untuk survive. Saya percaya pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelamatkan rakyatnya. Makanya pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada juga berusaha mengambil strategi-strategi. Tidak ada sebuah penanganan yang jitu, belum ada penanganan yang cocok seperti apa untuk menyelamatkan hampir 300 juta rakyat Indonesia. Pemerintah masih terus mencoba, masih terus mengkaji, ya menganalisa mana yang paling baik, mana yang paling benar.
Dan saya percaya pemerintah berusaha keras. Dan saya melihat pemerintah berpikiran positif. Pemimpin bangsa kita punya pikiran yang positif. Coba bayangkan kalau pemimpin bangsa kita, para pejabat kita, mereka pemikirannya negatif, mereka pesimistis. Apa yang terjadi? Wah, ambiar semua ya, habis semua rakyat Indonesia sengsara. Tetapi kita lihat para pemimpin bangsa kita selalu berkata, kita bisa, kita akan segera keluar dari pandemi. Kita bisa, ayo masyarakat bersama-sama, kita berjuang bersama-sama mengatasi pandemi ini. Itu adalah sebuah semangat. Itu adalah pemikiran positif. Kalau pemimpin bangsa kita berpikiran positif, kemudian rakyatnya berpikiran negatif, kemudian tidak punya uang, tidak punya usaha, ya sengsara, nggak bisa makan, siapa yang mau disalahkan? Ya kita seharusnya, kita harus introspeksi diri. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau teman saya bisa punya usaha, walaupun dia di PHK, kenapa saya nggak bisa? Ya, kuncinya adalah, pembedanya adalah, mungkin saja dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam diri Anda, lebih banyak Anda protes, lebih banyak Anda mengasihani diri sendiri. Ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda mau, Anda marah, menyalahkan orang lain. Tetapi di satu sisi, ada orang yang ketika dia mengalami sebuah problem, mengalami sebuah pergumulan, ya hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, dia mungkin marah, tetapi dia tidak terus marah-marah. Tapi dia memutar otaknya, dia berpikir positif. Saya tidak boleh menyerah dalam keadaan seperti ini. Dia harus berusaha bangkit, mencari solusi, mencari terobosan, berkreasi, berpikir positif, berpikir kreatif. Apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya kerjakan supaya saya masih bisa dapat penghasilan, supaya saya masih bisa menghidupi anak istri, supaya saya bisa dapat pekerjaan. Ada begitu banyak cerita ya dalam kondisi pandemi. Tadinya di perusahaan, sekarang berhasil. Punya usaha catering, punya usaha online, dan sebagainya. Toh mereka bisa. Kenapa Anda tidak? Jadi stop mengeluh keluarga Gracia hari-hari ini, stop marah-marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin Anda, menyalahkan perusahaan. Kenapa saya di PHK, kenapa saya dipecat, kenapa saya begini, kenapa gaji saya dipotong, dan sebagainya. Stop menyalahkan itu. Setiap orang punya problem yang sama. Tetapi ketika Anda benar-benar punya pikiran yang positif, mau untuk bangkit, mau mengoreksi hidup kita, dan kita berkata, saya harus berubah, saya harus bangkit, saya harus maju, maka saya percaya kesuksesan itu akan menjadi bagian Anda. Nah, itu yang penting keluarga Gracia. Jadi, ayo, jangan kita berpikir semuanya akan menjadi boleh dikatakan akan mengubur impian Anda atau semuanya akan terjadi dalam tempo yang lama. Tidak. Saya punya keyakinan semua kesulitan hari-hari ini akan selesai dalam waktu yang singkat. Itu pikiran positif. Kalau orang yang berpikir negatif, udah deh. Ini pandemi mah akan terus-terusan, tidak tahu kapan berakhir. Aduh, udahlah, mati gua, habis gue, ya kan? Duit gua habis dan sebagainya. Tapi mari kita rubah cara berpikir kita. Kita rubah cara bicara kita. Kita rubah bagaimana kita bertindak. Kita berkata, iya masih pandemi. Tapi saya percaya, di tengah pandemi, saya masih bisa berusaha. Di tengah pandemi, saya masih bisa punya penghasilan. Di tengah pandemi, saya masih bisa berhasil. Itu yang harus kita miliki hari-hari ini. Kalau rakyat Indonesia optimis, kalau masyarakat Cirebon optimis dengan hidupnya, saya percaya Cirebon akan selesai dengan pandeminya. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang malas, tidak ada lagi orang yang putus asa, tidak ada lagi orang yang menyerah dengan keadaan, tetapi mereka wake up, mereka bangkit, berusaha, berpikir dengan baik, kerja keras sungguh-sungguh, bersama-sama dengan pemerintah, menuntaskan semuanya. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Itu poin berikutnya, keluarga Gracia. Nah, saya percaya hari-hari ini Anda bisa merenungkan apa yang saya katakan. Termasuk buat saya juga, saya merenungkan. Sudahkah kita memperbanyak pikiran positif dalam pikiran kita? Atau bahkan sebaliknya, semakin hilang, semakin sedikit pikiran positif yang kita miliki. Kenapa? Karena kita lebih banyak menambah pikiran-pikiran negatif.
Kita lebih banyak menambah pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, yang pesimis, ya. Sebuah perasaan pesimis, menyalahkan diri sendiri semakin banyak. Nangis terus tiap hari, menyalahkan diri sendiri. Nggak ada gunanya keluarga Gracia. Anda mau nangis kayak apapun tidak akan merubah keadaan. Yang perlu sekarang adalah come on, bangkit. Ya, positive thinking saja. Nikmati saja apa yang terjadi hari-hari ini. Tetap bersyukur sama Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan pasti pelihara Anda dan saya. Nah, itu keluarga Gracia. Nah, berikutnya hal yang menarik lagi. Poin berikutnya ini menarik juga keluarga Gracia. Ya, berikutnya adalah bahwa ketika Anda gagal, ketika Anda tidak berhasil dalam sebuah usaha yang Anda lakukan, ketika Anda tidak mencapai target seperti yang Anda inginkan, maka Anda perlu mengkoreksi, Anda perlu mengevaluasi, Anda perlu mereview, ya, Anda perlu mereview apa yang sudah Anda kerjakan. Anda perlu lihat apakah yang Anda lakukan atau yang Anda kerjakan itu sudah sesuai dengan yang Anda harus kerjakan, ataukah mungkin belum. Sehingga akhirnya membuat Anda gagal, Anda tidak berhasil. Ya, kegagalan itu adalah hal yang biasa. Ketidakberhasilan itu biasa, keluarga Gracia. Siapa di antara keluarga Gracia yang tidak pernah berhasil hidupnya? Pasti ada. Ya. Siapa di antara Anda yang hidupnya tidak pernah gagal? Pasti juga ada. Ya. Maksud saya yang tidak pernah gagal itu jarang, keluarga Gracia. Pasti setiap orang pernah gagal. Siapa yang hidupnya berkali-kali gagal? Pasti banyak. Siapa yang hidupnya sedikit sekali berhasilnya? Ya pasti juga ada, keluarga Gracia. Tetapi kalau saya bertanya, siapa yang banyak berhasil hidupnya? Ya, pasti jawabannya juga banyak. Mungkin termasuk Anda dan juga saya. Nah, hari ini, kalau misalnya Anda merasa ada kegagalan, kalau hari ini keluarga Gracia mengalami kemunduran, mengalami sesuatu yang tidak berhasil, apa yang Anda kerjakan tidak berhasil, apa yang Anda kerjakan mungkin tidak maksimal, dan kemudian Anda gagal. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Apakah menyerah? Apakah putus asa? Apakah berhenti, berganti profesi, bunuh diri barangkali? Semoga tidak ya. Jadi keluarga Gracia, kegagalan itu wajar. Kegagalan itu adalah bagian dari sebuah kesuksesan. Ada orang bertanya sama saya suatu hari, Coach Steve, kapan ya saya berhasil? Emang kenapa? Saya bilang, saya kok sering gagal. Saya bikin ini gagal, saya jualan handphone tutup, ya, saya jualan online bangkrut, saya bikin ini kok kayaknya nggak berhasil, hidup saya kok kayaknya merana banget gitu, hidup saya kok kayaknya sengsara sekali, sepertinya Tuhan tidak buka jalan, sepertinya Tuhan kok membiarkan. Saya bilang, oh iya betul. Saya bilang mungkin Tuhan mengizinkan. Mungkin Tuhan membiarkan kamu mengalami seperti ini supaya Anda belajar, supaya kamu belajar dari pengalaman. Kemudian saya bercanda dan saya ngomong sama dia, kalau kamu belum berhasil, berarti stok kegagalan kamu masih banyak, saya bilang. Kalau kamu hari ini belum sukses, mungkin stok kegagalan kamu, cadangan kegagalan kamu masih banyak, belum habis. Jadi habisin dulu. Habiskan dulu tabungan kegagalan kamu yang kamu punya, stok kegagalannya kamu habiskan, setelah ini habis baru berhasil. Saya candain teman saya ini, keluarga Gracia. Tapi sampai kapan dia bilang gitu? Ya saya tidak pernah tahu. Kapan setiap orang bisa sukses? Hanya Tuhan yang bisa tahu, karena Tuhan yang menentukan. Jadi kalau misalnya hari ini Anda gagal, kemudian Anda berhenti, siapa tahu besok Anda berhasil. Tapi Anda keburu menyerang. Anda terlanjur putus asa, kemudian meninggalkan atau berganti profesi Anda atau berganti usaha Anda. Padahal sebetulnya mungkin itu adalah kegagalan Anda yang terakhir. Dan setelah itu besoknya atau berikutnya itu adalah kesuksesan jatah Anda. Tetapi karena kita berhenti, karena kita quit, karena kita mundur, akhirnya kita nggak bisa nyampe, kita nggak bisa meraih apa yang baik setelah itu. Jadi hari ini keluarga Gracia, kalau Anda sedang diliputi dengan kegagalan, kalau Anda sedang mengalami banyak jatuh bangun dalam usaha, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis, atau mungkin yang sekolah, aduh ini banyak sekali, saya harus remedial, ulangan-ulangan saya nilainya kurang bagus, ya harus diremedial. Nggak apa-apa keluarga Gracia.
Semakin Anda banyak mengalami kegagalan, maka semakin banyak Anda punya pengalaman. Dan semakin banyak Anda punya pengalaman, keluarga Gracia, maka Anda akan semakin matang. Anda akan semakin dewasa. Anda akan semakin punya banyak hal yang baik yang bisa Anda pelajari dari apa yang salah. Tapi yang bermasalah itu atau yang tidak baik itu ketika Anda gagal, ketika Anda tidak berhasil, ya Anda tidak belajar dari kegagalan Anda. Sehingga kegagalan yang sama terjadi lagi. Ada orang bilang begini, keledai saja tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Masa manusia sudah tahu itu salah, sudah tahu itu gagal, dicoba lagi, gagal lagi di tempat yang sama. Berarti kan kita tidak cerdas, keluarga Gracia. Oleh karena itu ketika Anda tidak berhasil dalam sebuah proyek, tidak berhasil dalam sebuah keputusan, kita lihat, kenapa ya nggak berhasil? Oh, mungkin saya terlalu buru-buru. Oh, mungkin saya kurang perhitungan. Saya terlalu over budget. Saya terlalu percaya diri. Saya tidak menerapkan konsep ini. Saya tidak menerapkan marketing dengan baik dan sebagainya. Kemudian berikutnya Anda coba lagi, Anda review, ya Anda evaluasi. Kemudian Anda lihat apa yang kurang, apa yang salah, lihat literaturnya, konsultasi dengan orang yang ahli misalnya, dengan teman yang berpengalaman, lalu setelah itu coba lagi. Lalu dicoba lagi, dijalankan lagi. Kalaupun misalnya, oh masih gagal lagi, review lagi. Sampai suatu ketika Anda bisa menemukan cara yang terbaik, cara yang tepat untuk usaha Anda. Coba perhatikan orang-orang yang misalnya apa ya, usaha masakan misalnya, jual masakan. Ketika dia jual pertama, mungkin ada orang yang bilang, "Oh, ini keasinan. Ini nggak enak." Ya. Ini kurang ini dan sebagainya. Tapi ketika masukan dari konsumen Anda itu tidak Anda dengarkan, tetap kemudian berikutnya Anda buat hal yang sama menurut Anda itu benar, tapi ternyata itu kurang, maka yang terjadi adalah konsumen Anda juga komplain lagi hal yang sama. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari pengalaman demi pengalaman. Anda mendengarkan orang lain, Anda mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi ketika Anda punya sebuah usaha, punya sebuah pekerjaan, Anda bisa bertanya, Anda bisa minta pendapat dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari sahabat Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan ini seperti apa ya? Apakah sudah baik, ataukah masih perlu ditingkatkan, atau masih perlu di-upgrade, atau mungkin ada yang harus disingkirkan, dibuang, dan sebagainya. Sampai akhirnya Anda bisa menemukan yang paling tepat, yang paling cocok. Jadi keluarga Gracia, jangan pernah putus asa. Kalau misalnya Anda masih belum sempurna, jangan putus asa. Ayo punya semangat lagi, punya kegigihan, punya daya juang. Saya percaya pada titik tertentu Anda suatu ketika pasti berhasil. Tapi kalau Anda berhenti, Anda menyerah, kemudian Anda balik badan, dan Anda meninggalkan apa yang Anda sudah kerjakan, ya Anda artinya apa? Membuang energi, buang waktu sekian lama, buang duit Anda, setelah itu Anda nggak mendapat apa-apa. Nah, semoga hari ini buat Anda yang sedang bergumul dalam situasi pandemi seperti ini, usaha apa ya yang harus saya kerjakan? Strategi apa ya buat saya supaya saya bisa survive, supaya saya bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Ayo, come on. Pikirkan, coba. Lebih baik Anda mencoba tapi gagal daripada Anda tidak mencoba, kemudian Anda mengeluh dan marah-marah. Ya, coba saja. Kalaupun gagal, kenapa gagal ya? Evaluasi. Setelah dievaluasi, kemudian dicoba lagi. Dicoba lagi, keluarga Gracia. Sama ketika seorang anak dia ulangan. Ketika dia ulangan nilainya kurang dari KKM, maka gurunya berkata, "Ayo kamu remedial. Coba sekali lagi." Kadang-kadang gurunya ngasih soal yang sama. Cuma mungkin diacak, mungkin ya nomornya diacak, tapi soalnya sama seperti sebelumnya. Nah, dicoba lagi. Sampai ada mungkin guru yang karena kasihan sama anak ini, bisa dikasih remedial 2 kali, atau mungkin 3 kali, keluarga Gracia. Ya, saya tidak tahu. Tujuannya apa? Guru ini pengen tahu, anak ini belajar lagi apa tidak? Anak ini mengevaluasi lagi apa tidak dari kesalahannya? Dia kan tahu kesalahannya di mana. Dia tahu soal mana yang dia jawab salah. Seharusnya dia belajar dari kesalahannya supaya ke depan tidak sampai salah lagi. Kalau misalnya anak Anda naik sepeda belajar kemudian jatuh, kemudian dia nangis terluka, setelah itu berhenti,
Atau Anda bilang, sudah, nggak usah naik sepeda lagi. Bikin kaki kamu terluka. Sudah, mulai dari sekarang nggak usah naik sepeda lagi. Kalau mau naik sepeda atau mau naik motor nanti bareng papa atau bareng mama. Maka selamanya anak Bapak Ibu, anak Anda, keluarga Gracia tidak akan pernah bisa naik sepeda motor atau mungkin naik sepeda. Kenapa? Karena ketika itu ketika tidak berhasil, ketika dia gagal, ketika dia jatuh, nah Anda sebagai orang tua teriak-teriak, merasa bahwa itu akan menyakitkan, itu akan mencelakakan. Sepertinya keluarga Gracia, kegagalan itu suatu saat bisa dirasa sesuatu hal yang sangat menyakitkan dan sangat berbahaya buat hidup Anda. Sepertinya keluarga Gracia. Tapi ternyata kalau kita bisa mengatasi itu, ketika kita bisa lewat itu, ya melampaui itu, maka Anda bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi hari ini pilihan di tangan Anda, keluarga Gracia. Anda mau seperti apa? Anda mau berhenti, Anda mau putus asa, Anda mau quit, Anda mau mundur, mau ganti usaha, atau mau berpindah haluan, atau tidak mengerjakan apa-apa, mau diam saja, itu terserah, itu pilihan Anda. Tetapi saya mendorong keluarga Gracia yang mendengarkan siaran ini, yang menyaksikan saya lewat YouTube, lewat Instagram, ayo saat ini. Jangan pernah takut gagal. Gagal itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, yang kita evaluasi. Kegagalan merupakan batu-batu yang disusun, yang akan membuat kita menapakinya satu demi satu sampai kita bisa mencapai puncak keberhasilan. Kegagalan itu seperti sebuah anak tangga yang kita susun, yang berundak-undak. Untuk apa? Untuk kita naiki, untuk kita jalani. Tidak perlu Anda takut gagal. Jangan sampai takut gagal. Kalau Anda takut gagal, artinya Anda sedang memendam, Anda sedang mengubur potensi besar dalam kehidupan Anda. Ya, ada istilah begini. Ada orang takut sakit, keluarga Gracia. Wah, saya takut sakit, takut sakit. Ya, tapi juga ada orang yang bilang saya takut hidup. Kalau Anda takut sakit, berarti juga Anda harusnya takut hidup. Atau takut sembuh gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Come on, jangan pernah menyerah, keluarga Gracia. Jangan pernah putus asa. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Sampai berapa kali? Saya tidak pernah tahu sampai berapa kali. Ya, mungkin 10 kali buat orang tertentu, ada yang 100 kali, ada yang 200 kali. Seorang penemu ya Thomas Alva Edison, dia ratusan kali, bahkan ya hampir 1000 atau mungkin lebih dari 1000 kali dia gagal dalam percobaan. Ya, orang-orang besar keluarga Gracia dia gagal berkali-kali. Para konglomerat yang ada di Indonesia, saya percaya dia pernah gagal dalam hidupnya. Sebagai contoh yang baru-baru ini yang sedang hangat, yaitu keberhasilan ganda putri Indonesia meraih medali emas Olimpiade, yaitu Grecia Poli dan Apriani. Mereka adalah ganda putri. Umur mereka terpaut jauh, keluarga Gracia. Apriani umur 23, kalau tidak salah. Grecia itu umur 33. Umurnya terpaut 10 tahun. Jadi kalau secara kedewasaan, Grecia lebih dewasa. Ya, secara kematangan. Kemudian dari sisi usia produktif, seorang olahragawan, mungkin Apriani masih muda, ya tenaganya masih oke. Sedangkan Grecia sudah 33 tahun. Tahukah Anda, sebuah keberhasilan hari ini dia mencapai medali emas Olimpiade, apakah itu diraih ketika dia 2 bulan sebelum Olimpiade dia baru latihan, kemudian dia ikut Olimpiade dan langsung berhasil? Tidak. Medali emas Olimpiade yang dia raih itu adalah kumpulan dari kesuksesan dan juga kumpulan dari kegagalan yang pernah mereka alami tahun-tahun sebelumnya. Bertahun-tahun mereka mungkin pernah gagal. Bahkan menurut cerita mereka hampir frustasi, bahkan mereka pernah frustasi. Mereka pernah memutuskan untuk pensiun. Mereka pernah memutuskan untuk berhenti bermain bulu tangkis. Kenapa? Karena stuck karirnya, keluarga Gracia. Karena mungkin ada begitu banyak pertandingan yang mereka ikuti, nggak juara, bertanding lagi, kalah lagi, bertanding lagi, kalah lagi. Sampai akhirnya mereka berpikir, sudahlah, kita berhenti saja. Kita mungkin gantung raket istilahnya. Ganti deh cabang olahraga yang lain barangkali. Atau mungkin udah deh, nggak usah jadi atlet. Dagang saja, bisnis saja, atau apapun, keluarga Gracia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyerah.
Dan ini dibuktikan ketika mereka tidak menyerah, bertahun-tahun mereka berjuang. Ya dari 2012 mereka ikut Olimpiade di London kalah, kemudian gagal, bergerak lagi, ikut lagi Olimpiade Brazil 2016, mereka gagal lagi, bahkan sekarang adalah Olimpiade di Tokyo adalah Olimpiade yang ketiga yang mereka ikuti, dan mereka berhasil. Keberhasilan ini menjadi sebuah hal yang sangat menggembirakan buat mereka, termasuk juga buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia sudah beberapa kali Olimpiade, ya itu medalinya tidak naik-naik istilahnya. Karena Indonesia itu mengandalkan cabang bulu tangkis bisa meraih medali emas yang banyak sebetulnya. Tetapi ya mau dibilang apa? Padahal sebetulnya potensi pemain Indonesia ketika masuk dalam babak-babak menuju final itu ada beberapa orang, tunggal putri, ya ganda putra, tetapi ya mereka harus gagal atau harus kalah dengan lawan ya sebelum mereka masuk final. Tetapi apakah itu membuat mereka kemudian berhenti bermain bulu tangkis? Tidak. Saya percaya mereka akan bangkit lagi, mereka akan bertanding lagi pada kompetisi-kompetisi yang lain sampai nanti 4 tahun berikutnya pada tahun 2024 misalnya Olimpiade lagi, mereka pasti akan berjuang lagi untuk bisa meraih medali emas. Karena itu adalah sebuah gengsi yang paling besar bagi seorang atlet untuk bisa meraih medali emas Olimpiade. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan lawan-lawan dari seluruh dunia. Karena Olimpiade ini kan levelnya dunia, bukan ASEAN, ya bukan Asia, tetapi dunia keluarga Gracia. Jadi gengsinya besar sekali. Tidak pernah menyerah. Gracia dan Apriani kalau Anda saksikan sampai Gracia itu raketnya putus, ya senarnya putus, dia sampai berlari dengan berbagai upaya mengganti raket di tengah-tengah permainan. Jatuh bangun mengembalikan bola dari pasangan Cina. Ya pasangan Cina ini kan terkenal sangat tangguh keluarga Gracia. Karena ini musuh bebuyutan istilahnya. Tetapi dengan semangat juang, tidak pernah menyerah, tidak pernah mau gagal lagi. Mereka bilang, saya tidak mau gagal lagi. Ini Olimpiade yang sangat bergengsi. Saya tidak mau gagal lagi. Saya harus menang. Saya harus juara. Dan terbukti dengan usaha keras, dengan pengalaman kegagalan yang pernah mereka alami. Hari ini mereka juara. Mereka berhak mendapatkan apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, keluarga Gracia, yuk hari ini mari kita belajar dari pengalaman Gracia dan Apriani, dari pengalaman orang-orang sukses lainnya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Gagal itu hal yang biasa. Jangan pernah putus asa. Yuk coba lagi, dan coba lagi, sampai suatu hari nanti, pada titik tertentu, Anda bisa menuai keberhasilan. Anda bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan, yang ingin saya sampaikan buat Anda, seperti judul dari sharing saya pagi ini, sukses tidak ditentukan oleh nasib. Menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang gagal, atau menjadi orang miskin, itu bukan karena nasib. Kalau Anda gagal, bukan berarti nasib Anda jelek. Kalau Anda berhasil, bukan berarti nasib Anda bagus, atau Anda sedang hoki. Melainkan, keberhasilan yang Anda dapat adalah buah dari sebuah pola pikir yang dibentuk. Buah dari semangat, buah dari ketekunan, buah dari daya juang, hasil dari usaha keras yang Anda lakukan. Ya, apa yang Anda lakukan, daya juang yang Anda kerjakan akan menghasilkan sebuah kesuksesan, akan menghasilkan sebuah kekayaan. Jadi orang harus punya kemauan yang keras. Anda harus punya daya juang yang kuat. Anda harus berusaha secara konsisten dari waktu ke waktu. Kalau Anda konsisten dari waktu ke waktu, maka Anda akan mencapai sukses yang besar. Kalaupun ada yang salah, kalaupun ada yang tidak sempurna, dievaluasi dan terus konsisten, terus konsisten. Belajar lagi, dicoba lagi. Sekali lagi, sukses Anda tidak ditentukan oleh nasib. Jadi jangan pernah datang ke tukang ramal dan berkata, kapan ya saya sukses? Tolong dong saya diramal tahun berapa saya sukses, tahun berapa saya berhasil. Kemudian ketika diramal, oh Anda akan sukses tahun 2025. Oh, tahun 2025, berarti saya masih sekitar 4 tahun lagi. Oh, saya akan sukses. Oh, kamu tidak akan sukses. Kamu akan menjadi orang yang paling sial di dunia. Kemudian Anda nangis-nangis dan aduh, menyesal dan sebagainya. Nah, keluarga Gracia, mari jangan kita berpikiran seperti itu. Mari kita jangan punya pikiran bahwa kesuksesan saya itu karena nasib saya baik.
atau kalau saya gagal itu karena nasib saya jelek. Tidak, keluarga Gracia. Sekali lagi, kesuksesan tidak ditentukan oleh nasib. Kesuksesan tidak ditentukan oleh nasib Anda. Ya, Tuhan sudah menetapkan Anda adalah orang yang berhasil. Tuhan sudah bilang masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan Anda adalah masa depan yang penuh dengan kegemilangan, penuh dengan kecemerlangan. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya gagal itu akhir dari segala-galanya. No, 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 no. Tidak, keluarga Gracia. Kalau Anda gagal hari ini, percayalah itu sebuah proses. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kalau Anda berhasil hari ini, jangan sombong, jangan merasa puas diri dan berkata, wow, saya berhasil, maka besok saya pasti berhasil. Belum tentu, keluarga Gracia. Keberhasilan hari ini belum tentu akan membuat Anda berhasil besok. Kalau Anda tidak evaluasi, kalau Anda tidak memegang teguh semangat daya juang, maka keberhasilan Anda bisa rontok di tengah jalan. Nah, oleh karena itu, dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti mencoba. Ayo konsisten, berjuang terus, jangan pernah menyerah. Harus ulet sungguh-sungguh ya supaya keberhasilan Anda itu terus konsisten. Ya, terus konsisten, naik terus konsisten dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya, misalnya hari ini Anda juara, besok harus juara lagi. Caranya bagaimana? Ya kerja keras. Ya, kalau hari ini Anda berhasil, besok harus berhasil lagi. Caranya bagaimana? Kerja lebih keras. Kerja lebih keras, kerja lebih keras, lebih giat, lebih udat lagi, lebih tahan banting lagi. Maka saya percaya Anda akan berhasil lebih banyak. Anda akan berhasil lebih lama. Ya, seperti yang di belakang saya ini, sukses is not final. Sukses itu bukan final, bukan tujuan akhir. Failure is not fatal. Kegagalan itu bukan segala-galanya. Kegagalan itu bukan sesuatu hal yang fatal, keluarga Gracia. Ya, sukses itu bukan final. Success is not final. Failure is not fatal. Ya, it is the courage to continue that counts. Ya, ini akan membuat Anda terus menghitung. Ini akan membuat Anda terus bergairah. Ini akan terus membangkitkan semangat Anda. Sukses bukan final. Kegagalan bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang fatal. Oleh karena itu, bangkitkan semangat Anda, keluarga Gracia, bangkitkan daya juang Anda di tengah-tengah pandemi saat ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan sekali lagi berkata, oh saya gagal karena nasib saya jelek. Oh saya berhasil karena nasib saya bagus. Tidak. Anda gagal karena Anda bekerja keras. Anda sukses karena Anda bekerja keras. Anda gagal mungkin karena ada yang salah. Tidak apa-apa. Ya, evaluasi, cek lagi, perbaiki, mulai lagi dari awal atau mulai dari yang salah diperbaiki, tingkatkan lagi, maka suatu hari nanti Anda pasti sukses. Ya, itu yang bisa saya bagikan buat Anda. Dan sebagai penutup, keluarga Gracia, sebelum saya kembalikan kepada host program ini, saya ingin membagikan kepada Anda beberapa statement, beberapa kalimat-kalimat yang memotivasi Anda. Yang pertama adalah, kesuksesan adalah hak setiap orang. Sekali lagi, kesuksesan adalah hak setiap orang. Tetapi hanya bisa didapat, hanya bisa diperoleh oleh mereka yang berusaha dan tahan uji. Kesuksesan adalah hak setiap orang, tetapi hanya bisa diperoleh oleh mereka yang tahan uji dan bertahan. Yang kedua, proses kesuksesan lebih penting dari hasil. Sekali lagi, proses kesuksesan lebih penting dari hasil. Oleh karena itu, keluarga Gracia, nikmati prosesnya, jangan hanya mau yang instan. Nikmati saja prosesnya. Walaupun sakit, tidak apa-apa. Itu penting buat Anda, penting buat daya tahan Anda. Yang ketiga, yang terakhir, daya tahan kita dalam sebuah proses meraih kesuksesan. Sekali lagi, daya tahan Anda, daya tahan saya, dalam sebuah proses untuk meraih kesuksesan, itu akan menentukan seberapa lama kesuksesan itu Anda akan nikmati. Ketika Anda punya daya tahan dalam sebuah proses, maka kesuksesan itu akan lama Anda nikmati. Kenapa? Karena Anda terus terasah, Anda punya pengalaman, Anda punya kekuatan, Anda punya imun, ya, Anda punya daya juang yang sungguh-sungguh untuk bisa meraih kesuksesan Anda lebih besar lagi. Sekali lagi, tetap bertahan, miliki daya juang, ya raih kesuksesan Anda lebih lagi. Naik terus, sukses yang pertama, sukses yang kedua, dan terus sukses, dan terus sukses. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Steve, pamit undur dari Ruang Dengar Anda.
Selamat siang, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Tentang